Printing money, keilmuannya banyak yang tidak paham, dan bagi yang sudah makan ilmu ekonomi sangat takut dengan yang namanya iblis inflasi. Doktrinnya diulang-ulang agar tidak ada yang berani menjalankan, kecuali Amerika dan Cina pada saat ini. Tetapi itu ada benarnya, takut dengan inflasi. Ilmu ekonomi kampus yang hanya hafalan buku catatan orang dari zaman ke belakang dulu, ditambah tidak pernah ada visi ke depan para ahli ilmu dan pembelajar tadi, maka ilmu tadi hanya diulang-ulang dan menjadi dogmatis pelajaran tersebut, bukan aplikatif. Ya wajar saja jadi takut. Sebenarnya bukan takut, memang nggak tahu apa-apa akan dunia nyata ekonomi bernegara. Padahal dalam banyak catatan dunia, pemahaman bapak modern monetary theory Michael Hudson sejak tahun 70-an yang kemudian dianut oleh Cina di tahun 1989 merupakan cerita panjang bernegara dan membangun ekonomi tersebut berbasis MMT. Referensi Michael Hudson ada banyak. Salah satunya adalah bagaimana Jerman membangun ekonomi hanya kurang dari 15 tahun dari tahun 1919 yang merupakan beban berat Jerman kala itu yang kalah Perang Dunia Pertama, di mana Jerman bukan saja jadi miskin namun harus menanggung beban hutang biaya perang yang dibayarkan kepada negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama. Waktu itu Jerman membangun industrinya dengan printing money, dan di tahun 1936 Jerman ekspansi. Jerman menjadi negara kuat. Jerman menjadi negara adidaya. Sisanya adalah sejarah. Churchill, pemimpin tertinggi Inggris tahun 40-an, juga FDR, Franklin Delano Roosevelt, memerintahkan JMK, seorang ekonom handal di ujung masa baktinya di bidang ekonomi, untuk menghitung biaya perang agar Amerika dan Inggris menang perang. Berapa biayanya dan apa saja yang harus dibangun. Dunia menyebut ilmu tersebut adalah war cost accounting, dan kemudian printing money dilakukan. Selepas Perang Dunia Kedua, Amerika membangun dunia otomotif permesinan, juga infrastruktur untuk bisnis mobil, bus, kereta api, dan pesawat terbang dengan printing money based on project yang bernama New Deal. Kemudian sekali lagi kita semua tahu, semua menjadi sejarah. Cerita berlanjut, Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya sebelum jayanya tersebut di tahun 70-an menginspirasi dolar tanpa jaminan emas lagi di zaman Presiden Nixon. Lalu sebagai guru ekonomi, beliau mengajar lama di Peking University, di mana saat ini semua petinggi Politbiro PKC, Partai Komunis Cina, adalah murid Michael Hudson. Sehingga ketika The New Tiananmen Papers Protocol dalam tanda petik dijalankan, renminbi menyalip dengan kencang ekonomi dunia hingga sekarang. Dengan berbagai cerita, berbagai sudut pandang, berbagai contoh, sudah mulai pahamkah maksud Bosman ini untuk memprovokasi masyarakat dengan serial video cara cerdas bernegara ini? Walau sering para cebonger kebakaran jenggot, karena si Sontoloyo ini sering menyindir kalimat, terutama yang disindir adalah 4L. Tetapi jujur, tidak ada kebencian sedikit pun terhadap bangsa dan negara ini. Hanya saja kita ingin maju dengan cepat, berdaulat, sehingga semua ilmu yang bisa membuat Indonesia berdaulat sampai ratusan episode ini hanya menjadi jejak sejarah bahwa kaum Sontoloyo serius ingin menjadikan Indonesia terdepan, di depan, melewati Cina, melewati Amerika. Kita punya segalanya untuk menjadi terdepan. Capek saya kalau baca berita, hutang lagi, kelihatan banget bukan ahlinya kelola negara. Karena terjadi pengulangan. Mana visinya yang membuat Indonesia memimpin dengan visi out of the box-nya? Sekali lagi, karena kita punya apa yang mereka tidak punya. Karena itu kita bisa menjadi yang terdepan. Hanya mental keberanian dan knowledge saja yang perlu ditambahin. Pasti Indonesia berjaya. Saya nggak sabar nunggu 4 tahun lagi. Karena peristiwa saat ini, risetnya global ekonomi ala corona ini disebabkan oleh corona ini. Ini adalah moment of greatness-nya Indonesia. Harus ambil peluang itu sekarang. Sekaranglah kita bergerak, bukan nanti. Grand plan-nya ada kan? Bosman yang kaleng-kaleng begini sudah ada. Nggak percaya? Mau diurai? Kita mulai dari strategi printing money. Saat ini ekonomi Indonesia kanker stadium 3. Kita beri stimulus ekonomi. Jangan asal memberi stimulus. Begini ya caranya.